Sehingga mereka kemudian apa? Keluar rumah mencari aset yang ada di luar, dan itu pun adalah aset yang mati. Berangkat masih gelap, pulang dalam kondisi gelap. Dan ternyata betapa banyak dengan itu semua yang menjadikan mereka lupa dengan aset yang ada di rumah mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita, bahwa anak adalah aset terbesar kita, dan anak yang kita miliki, kita untuk mengupayakan agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang dimulai dari Nabi Ibrahim dengan berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan anak-anak yang soleh. Masyaallah muslimin, jamaah sedang sholat Idul Adha rahimakumullah. Dan kemudian kita dapat melihat kesibukan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, yang dimana beliau ketika menengok Ismail harus melakukan perjalanan dari Palestina menuju ke Mekah, yang ketika menggunakan kendaraan bis itu membutuhkan 1 hari 2 malam. Dan pada waktu itu beliau berjalan kaki. Dalam rangka apa? Untuk menengok perkembangan putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Ya. Nah kadang kita bukan seorang nabi, kita bukan seorang rasul, dan bisa jadi kita tidak sibuk-sibuk amat dalam kegiatan-kegiatan harian kita. Yang betapa banyak kadang kaum muslimin melupakan akan anaknya. Yang bahkan sampai di mana anak tidak dekat dengan ayahnya, anak tidak dekat dengan ibunya. Dan ternyata Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah membuat satu aturan yang sangat luar biasa kepada para laki-laki, tazawadul wadud al walud. Wahai para laki-laki, nikahilah oleh kalian para wanita-wanita penyayang. Dengan ibu, ya, kepada siapa? Kepada ibu, dan seterusnya. Jangan sampai ternyata anak justru kemudian menjauh dari seorang ibu. Ya karenanya ini merupakan protektor yang paling kuat. Kita tidak untuk melihat bagaimana dahsyatnya arus fitnah yang akan merusak anak-anak kita di luar. Dengan fitnah narkoba, minuman keras, kemudian LGBT dan seterusnya. Yang karena bahaya itu akan menimpa keluarga kita, akan mengenai anak-anak kita, kalau mereka ternyata sudah bosan untuk berada di dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini pelajaran yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, bahwa di mana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh. Adapun yang kedua, bagaimana kita mendapati bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya adalah keluarga yang sangat taat kepada Allah. Nabi Ismail alaihissalam ikut kalau itu merupakan perintah dari Allah. Dan kita pun mendapati bagaimana Sarah, seorang wanita yang solihah, ketika berada di Mesir harus kemudian dibawa hijrah, dibawa ke Palestina. Beliau pun kemudian ikut, dan begitu juga Hajar. Ketika kemudian dibawa ke Mekah, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Bahkan ketika Nabi Ibrahim akan beranjak pulang, pergi, ketika itu Hajar beberapa kali bertanya kepada Ibrahim, kamu akan betul-betul meninggalkan aku di sini? Ya. Sampai kemudian Hajar mengatakan, Allahu amarna bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan untuk ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bala, ya. In hadza min amrillah nasbir. Kalau ini merupakan perintah Allah, kata Hajar, maka kami akan bersabar. In hadza min amrillah idzan lan yudayyi'ana. Kalau ini merupakan perintah Allah, maka niscaya Allah tidak akan mungkin menyanyiakan kita. Pelajarannya kaum muslimin rahimakumullah, di antaranya kita mendapati
kondisi Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, ketika itu tetap masih mencari kebenaran. Pada peristiwa ketika mencari Tuhannya, malam hari melihat bintang-bintang, mengatakan, oh mungkin ini Robku. Tapi ketika kemudian siang hari, pagi hari, bintang-bintang itu hilang, mengatakan, oh masa Robku hilang, berarti ini bukan Robku. Kemudian pada malam harinya melihat bulan, mengatakan, oh ini Tuhanku. Ya. Ketika kemudian di pagi hari, di mana kemudian bulan itu hilang, maka dia mengatakan, enggak mungkin, masa Tuhanku hilang. Kemudian ketika di pagi harinya melihat matahari terbit, dia mengatakan, hada Rabbi, hada Akbar. Ini Robku, bahkan ini lebih besar. Falamma afalat. Tapi ketika kemudian masuk di malam hari, matahari itu hilang, dia mengatakan, oh ini bukan Robku. Yang kemudian memutuskan, ya, bahwa Robku adalah Rob yang aku menghadapkan wajahku kepadanya, Rabbus samawati wal ard, yaitu Rob yang memiliki langit dan bumi. Menjadi pelajaran penting bagi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah itu butuh ilmu. Untuk yang kedua ini, di mana adanya satu pelajaran penting bagi kita juga, ketaatan itu butuh dipaksakan. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Sebetulnya ada ucapan pesimis pada diri Nabi Ismail, satajiduni insyaallah minasabirin. Ada kata sa dan sabirin. Lakukan wahai bapakku, mudah-mudahan kamu akan mendapatiku menjadi anak-anak yang penyabar. Ya. Yang artinya apa, kaum muslimin rahimakumullah? Ya, yang pada hakikatnya di mana bahwa ya, itu merupakan suatu yang berat, tapi tetap untuk dilaksanakan karena itu merupakan perintah Allah. Yang karenanya apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah memang butuh untuk kita paksakan. Ya. Untuk menghadiri ke masjid bagi laki-laki sholat 5 waktu itu berat, tapi butuh untuk kita paksakan. Menghadiri sholat subuh itu berat berjamaah di masjid, tapi butuh untuk kita paksakan. Bagi para wanita untuk menutup auratnya sesuai dengan aturan syar'i itu berat, tapi butuh untuk kita paksakan. Setelah kita memaksakan, akan timbul ketenangan dan ketentraman kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang ada itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai pendukung dakwah suami, sebagai pendukung untuk ma'isyah bagi seorang suami. Ya. Bagaimana kita melihat bahwa ya, Ibunda Sarah, Ibunda Hajar untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Ismail alaihissalam, yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Ibrahim mengajak Hajar ke Mekah, ketika itu ternyata tidak banyak yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Wahai Hajar, kamu ikut saya. Sudah, dia mempersiapkan bekal seadanya yang kemudian ikut dengan Nabi Ibrahim. Bahkan di jalan dia tidak menyampaikan apa-apa. Dia tidak protes sedikit pun. Karena demi melaksanakan daripada misi dakwah suaminya, ya, demi untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan suaminya. Maka bagaimana seorang istri untuk mendukung dakwah suami, mendukung bagaimana ketika suami untuk mencari maisha untuk kehidupan. Yang itu akan menjadi beban bagi seorang suami, sehingga dia tidak dapat dengan baik untuk berdakwah di jalan Allah. Bahkan mereka susah untuk mencari maisha mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah sedang sholat Idul Adha rahimakumullah. Itu pelajaran yang ketiga. Adapun pelajaran yang keempat, setiap istri mesti memiliki tawakal yang kuat. Ya. Memiliki pendirian yang kokoh, sebagaimana ini yang dilakukan oleh ya, yaitu Hajar. Ditinggalkan di suatu tempat yang sepi, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang lain. Ya. Tapi ketika itu sudah menjadi keputusan Allah, dia pun mengatakan, in hadza min amrillahi nasbiru. Kalau ini merupakan perintah Allah, wahai suamiku, maka aku akan bersabar. Bahkan kita mendapati, ya, bagaimana, ya,
Fatimah binti Abu Bakar, Fatimah binti Rasulullah itu ya mengadoni kue, membantu suaminya, membantu Ali bin Abi Thalib. Ya, semua itu tidak kemudian mengeluh, untuk memiliki tawakal yang besar kepada Allah, memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah, dan kemudian memiliki ketegaran ya, dalam menjalani kehidupan ini. Adapun kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, untuk memberikan fasilitas yang baik untuk keluarga, menempatkan di tempat yang baik, lingkungan yang baik, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anaknya, untuk istrinya, ya, yaitu apa? Diletakkan di samping masjid, di samping rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi satu perkara yang penting bagi kita. Bagaimana kita untuk memberikan fasilitas yang memadai untuk keluarga kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Tempat ibadah yang baik. Di rumah dibuatkan tempat untuk sholat. Ya. Yang kemudian apa? Di lingkungan yang baik. Memiliki tempat yang baik di dekat masjid, di dekat rumah untuk beribadah kepada Allah. Liyuqimus shalah, untuk mendirikan sholat. Inda baitikal muharram, di samping ya rumahmu yang haram. Ya. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam pepatah Arab dikatakan al-jar qabla dar. Bagaimana kalau kita ingin membangun rumah, itu adalah kita cari tetangga kita, baru kita bangun rumah di situ. Karena disitulah mereka akan belajar ilmu, disitulah mereka akan mendapatkan teman-teman yang baik, disitulah mereka akan mendapatkan lingkungan yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah sedang sholat Idul Adha rahimakumullah, ini mungkin dapat kami sampaikan. Ya, kita mengambil pelajaran dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membina keluarga kita, agar di mana betul-betul kita telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari sengatan api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kebaikan untuk kita dan keluarga kita, dan mari kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan diri kita dan kaum muslimin secara umum. Innallah